Pemirsa Intens Investigasi menghadirkan sederet bintang tamu yang tengah berseteru atau terlibat kontroversi dalam podcastnya, menjadikan Denny Sumargo terseret dalam sejumlah pusaran kasus hukum yang melingkupi para bintang tamunya itu. Dan yang terbaru, suami Olivia Alan ini terseret dalam kasus hukum yang melibatkan dua sosok ternama, musisi Ahmad Dhani versus psikolog Lita Gading. Ya, Densu, demikian sapaan akrabnya, bahkan telah dimintai keterangannya oleh polisi sebagai saksi dalam konflik panas yang melibatkan kedua pesohor itu. Lantas apa komentar Densu yang namanya tiba-tiba terseret dalam pusaran kasus panas Ahmad Dhani versus Lita Gading? Di sisi lain, seperti apa pula respon Densu pasca Inara Rusli dilaporkan Wardah Tinamawa ke polisi? Dan apa tanggapan Densu soal dirinya yang kemungkinan juga akan dijadikan saksi dalam kasus kecelakaan yang melibatkan Nadia Almira? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Denny Sumargo sendiri membenarkan jika dirinya sudah dimintai keterangannya oleh polisi terkait perseteruan panas antara musisi Ahmad Dhani dengan psikolog Lita Gading yang kini telah memasuki ranah hukum. Pemanggilan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi karena pernyataan Ahmad Dhani yang menyebut Lita Gading sebagai psikolog gadungan dalam podcastnya. Iya, saya juga bingung itu. Ada, itu udah terima. Ada itu surat panggilan dari polisi untuk menjadi saksi memberikan keterangan kan mengenai hal itu, ada panggilan itu ada. Udah seputar itu kejadian yang dipermasalahkan itu di tempat saya. Apakah apalagi namanya ada ini, ada itu, ada ini, ada omongan begini, omongannya apa aja. Kemarin itu udah dipanggil. Lupa seminggu lalu. Perseteruan Lita Gading dengan Ahmad Dhani bahkan kian memanas setelah sang psikolog berencana melaporkan balik pentolan grup Dewa 19 itu ke MKD. Pelaporan akan dilakukan setelah pihaknya menerima hasil dari pihak kepolisian. Lita juga menegaskan jika komentarnya mengenai kasus Ahmad Dhani bukanlah pernyataan sembarangan, melainkan didasari oleh kapasitas dan juga latar belakang pendidikannya yang mumpuni. Nanti kan kita juga lapor ke MKD juga dari hasil Polda itu. Dia sangat keterlaluan sih. Saya kan rakyat, harusnya dia sebagai seorang anggota Dewan itu nggak boleh melaporkan rakyatnya. Pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik lah. Sekarang anggota Dewan tidak bisa dikritik, terus mau jadi apa? Gitu aja sih. Intinya gitu. Saya bersuara di media sosial kan tidak asal nyablak. Saya punya pendidikan dan saya punya kompetensi untuk itu gitu. Jadi saya bukan orang-orang yang istilahnya yang asal ngomong aja, tapi saya berdasarkan keilmuan saya. Bila sih bulan ini sih, harusnya bulan ini. Cuman saya kemarin agak sakit, jadi saya tunda dulu. Dia terkesan maraton nih. Harus. Jadi salah lawan itu aja. Intinya salah lawan aja. Iya, salah lawan dong. Gila. Dipikir Lita Gading siapa kali ya? Sebelumnya, Lita Gading yang didampingi kuasa hukumnya juga menyampaikan rencana pihaknya untuk melaporkan balik Ahmad Dhani ke kepolisian. Lita mengungkapkan pelaporan balik dilakukan lantaran kerugian besar pada dirinya akibat laporan polisi yang sudah lebih dulu dibuat Dhani terhadapnya. Ada ingin rencana lapor balik terhadap Ahmad Dhani? Ada. Kapan untuk terkait apa, Bang? kita akan laporkan hari ini juga. Malam ini juga kami akan laporkan, tapi untuk terkait pasal-pasalnya kami akan update. Karena ini sudah sangat keterlaluan sekali. Yang pertama, laporan pertama klien kami sudah legowo tidak akan melaporkan kembali. Tapi kalau untuk kali ini, tidak akan tinggal diam klien kami.
kami akan melapor balik. Laporannya ini, Bang. Oh, banyak. Pertama, kami kerugian waktu, teman-teman tahu. Iyalah. Kita dari siang sampai sore hanya untuk gara-gara ayam sayur. Gara-gara video ayam sayur yang tidak ada hubungannya dengan yang bersangkutan. Kerugian material, kerugian imaterial. Iya. Nggak Banyak berprinsip waktu, gitu loh. tidak berprinsip. Mbak Lita, ada job yang tertunda selain Ya banyak lah Mas, aduh ampun. Banyak, nanti kita akan Itu jabarkan setelah kita laporkan balik ya. Udah ya Bu. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani yang didampingi tim kuasa hukumnya sudah lebih dulu melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan eksploitasi anak dengan sangkaan pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang ITE. Ya, kita melaporkan tadi inisial LG ya. Karena ini dianggap kita kejahatan yang serius. Ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media. Tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi. Ya, sudah laporkan resmi inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya tadi ketemu di gedung DPR, tadi ketemu Farel juga ngasih satu nama juga. akan dilaporkan lagi. Kuya juga maksudnya juga memberikan akun-akun yang dianggap begitu. Baru satu nih. Akan Terus menyusul Farel tadi kasih nama satu lagi tadi, barusan BA. public figure Inisial atau ada mungkin Pak De, inisial. Nggak tahu, belum buka. Dari komentar Densu yang namanya tiba-tiba terseret dalam pusaran kasus panas Ahmad Dhani versus Lita Gading. Lantas bagaimana respon Densu pasca Inara Rusli dilaporkan Wardatina Mawa ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Denny Sumargo pun ikut memberikan komentarnya mengenai kasus dugaan perselingkuhan Inara Rusli dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi. Pasalnya, Densu pernah menayangkan podcast bersama Inara tak lama setelah Inara resmi bercerai dari Virgon pada 2023 lalu. Dan inilah komentar mengejutkan Densu. Apaan? Ya, Inara kan sebelumnya jadi korban. Saya nggak tahu, belum ada sangkut pautnya sama saya. Melihat kejadian itu gimana? Tidak mau ngomong, belum ada sangkut pautnya sama saya. Kemarin tim saya bilang ada ini info, tapi belum saya bisa pastikan. Jadi saya belum bisa ngomong. Di sisi lain, mantan mertua Inara Rusli, Eva Manurung, juga turut memberikan reaksi terkait isu perselingkuhan yang menyeret mantan menantunya tersebut. Sambil menahan tangis, Eva mengaku terkejut saat mengetahui kabar jika Inara disebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Apalagi setelah pihak Mawa melaporkan suaminya dan juga Inara Rusli ke polisi dengan sangkaan perselingkuhan dan perzinahan. Soalnya aku kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Gue inget cucu gue. Kalau memang itu benar, aku juga nggak bisa ngomong apa-apa kok. Kenapa kok bisa kejadiannya kayak gitu loh.
ya kan. Kemarin dia bilang anak saya melakukan hal kayak gitu. Kalau betul anak saya melakukan hal kayak gitu, kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Padahal segitu dia memaki-maki perempuan itu. Kalau sampai masuk penjara gimana? Aku nggak ngerti juga kalau memang itu betul ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Anak apa? Ya aku ngomong seperti ini. Kalau ini betul-betul aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tergantung bapaknya. Kalau saya mah tergantung bapaknya. Kalau bapaknya bilang ya udahlah, ambil aja anak-anak gitu. Berbeda dari respon Densu, pasca Inara Rusli dilaporkan Wardah Tina Mawa ke polisi. Lantas apa tanggapan Densu soal dirinya yang kemungkinan juga akan dijadikan saksi dalam kasus kecelakaan yang melibatkan Nadia Almira? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Mengundang Nadia Almira serta keluarga Adnan, pemotor yang menjadi korban kecelakaan yang melibatkan sang artis dalam podcastnya, membuat Densu kabarnya juga akan terseret dalam pusaran kasus kecelakaan yang terjadi 12 tahun lalu itu. Ya, Densu kabarnya akan dimintai keterangannya sebagai saksi setelah keluarga Adnan melaporkan Nadia ke polisi. Padahal, Densu sempat menjadi mediator guna mendamaikan Nadia Almira dan adik kandung Adnan yang sempat berseteru di media sosial. Saksi di kasusnya Nadia Almira itu gimana kok? Enggak gimana. Gue mengikuti prosedur bernegara aja. Kalau memang dari kepolisian ada panggilan, nanti saya menghadap. Kalau nggak ada ya saya nggak menghadap. Sebenarnya gini, yang mendamaikan itu bukan dari saya inisiatifnya. Waktu itu datangnya dari Almira, pengacaranya, dan Almira yang menghubungi saya. Kok bisa dibantu nggak sih ini, dimediasikan aja. Karena kami nggak mau ribut-ribut. Boleh nggak dihubungi pihak Hani untuk dibantu supaya kita bisa ketemu dan bermediasi. Itu dari mereka. Jadi ya gue coba aja dan disambut oke dengan pihaknya Hani. Makanya akhirnya gue buatkanlah podcast itu. Nah setelah itu gue udah bilang apapun yang terjadi di podcast ini. Tadi kan udah selesai ya. Gue nggak tahu nih, kalian POV-nya gimana? Kalau kalian nanti sampai ribut lagi di luar, kalian lagi ngapa-ngapain di luar, saya nggak mau bantu dan jangan bawa saya. Saya udah belajar dari pengalaman saya di sini hanya sebagai media, bantu sampai di sini aja. Ya saya udah ngomong sama dua belah pihak waktu itu, makanya gue nggak mau tahu komentar masalah itu lagi. Nggak apa-apa, itu kan memang hal yang harus gue terima sebagai konsekuensi. Gue nggak mau bilang gini loh, gue nggak boleh membela diri karena kan gue juga ada di part itu ya. Apapun yang gue lakukan dari podcast gue pertama sampai sekarang banyak pasti kontroversi dan pro kontranya, ada positif ada tidak, itu konsekuensi yang harus gue terima. Mau orang bilang gue baik tidak baik, cari cuan, nggak ikhlas apa segala macam harus gue terima karena itu konsekuensi yang harus gue jalani. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.